Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dikerjakan oleh PT Bima Putra Teknik (BPT) akan segera dilaksanakan. Proyek tersebut sudah disosialisasikan sejak Juni 2023. Terkait adanya isu dari salah satu media online yang menyatakan bahwa proyek tersebut bermasalah. Menurut pihak PT Bima Putra Teknik itu tidak dibenarkan dan merupakan fitnah. Pasalnya, belum dimulainya pengerjaan proyek tersebut karena PT Bima sedang menyelesaikan proses perizinan dan menyiapkan teknis serta peralatan yang sebagian besar diimpor dari luar negeri dan tidak lama lagi proyek akan segera dikerjakan. Berikut ini penjelasan dari Direktur Utama PT Bima Arya Putra Teknik. Simak selengkapnya. Pak, izin dengan progres dari PLTS sendiri yang di Indramayu sejauh mana ini Pak progresnya Pak? Ya Pak Adi, kami dari PT Bima Putra Teknik sampai dengan saat ini masih berjalan dalam tahap penyelesaian perizinan. Pertama itu, kenapa? Karena kita juga perusahaan yang selalu taat hukum dan mengerti aturan dan tidak ingin melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan baik pemerintah daerah maupun pusat. Itu sudah berapa lama Pak proyek ini berjalan Pak? Proyek PLS PT Bima Putra Teknik untuk yang di Indramayu ini kita baru memulai perizinan dari Oktober 2024. Jadi tolong diingat ya Pak Adi bahwa kita baru mulai perizinan dari Oktober 2024. Tidak seperti yang diisukan di luaran sana rumornya. Pertama itu. Terus yang kedua, kita tidak menggandeng siapapun untuk KSO seperti yang dirumorkan yaitu PT Graha. Kita pure sendiri dengan menggandeng investor dari luar negeri dengan seizin kepemerintahan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Investasi nantinya. Itu proyek PLTS ini kalaupun ini dibuat itu anggaran dananya dari mana, itu sumber anggaran dananya itu Bapak? Sumber dana anggaran kita menggandeng investor dari luar negeri Pak Adi. Pertama itu, terus yang kedua PT Bima Putra Teknik saat ini direksi KIT masih berdiri di lokasi, tidak seperti yang ada di rumor, dan itu memang kita memperlakukan holding sementara. Karena apa? Karena atas permintaan dari pihak perhutani agar kita bisa tidak melakukan tindak pidana pelanggaran untuk teritorial. Kita walaupun belum ada aktivitas full karena memang perizinan, tapi di kantor kita yang di lokasi di MES itu juga masih buka terus. Satu, dan kita juga sudah menyelesaikan 50% dari lahan yang sudah kita bayarkan secara lunas. Namun demikian untuk selanjutnya yang 50%, sisa pelunasan kerohiman itu kita tetap harus menunggu perizinan dari pihak perhutani dan kehutanan Pak Adi. Itu sudah berapa persen Pak? Boleh tahu Pak untuk perizinannya Pak? Untuk perizinan saat ini posisi sudah hampir 90%. Jadi tersisa maksimal 10%, tersisa yang harus kita selesaikan 10%. Itu aja sih. Dan ini kita masih berproses baik dengan pengajuan ke Repenggu,
dan yang lain-lain. Tapi kan kendala apa Pak yang kira-kira di lapangan yang Bapak lihat kira-kira, dan ada trouble nggak itu kira-kira di lapangan yang Bapak lihat? Kalau dari pihak PT Bima Pusat Teknik menganggap, karena saya sering turun ke lokasi, saya menganggap sampai dengan saat ini tidak ada kendala apapun, tinggal hanya perizinan yang memang kami selesaikan di 10%, 10% lagi. Terus kalau untuk yang di lokasi, saya juga bingung ada masalah apa, dan kita lagi selusuri oleh pihak pengacara PT Bima Pusat Teknik, yaitu Dr. Endar Susilo SHMH dan Bapak Ahmad Supangat SHMH, atas isu dan rumor yang menyatakan dari salah satu oknum ya, kalau saya bilang ini oknum pribadi, kita merugikan. Makanya kita bingung, proyek ini nantinya akan menjadi bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau kita dianggap merugikan dari mana, ini lagi ditelusuri oleh pihak pengacara. Dan ketika terjadi terbukti ada penyimpangan atau penyalahpahaman atau sifatnya isu yang tidak baik dan fitnah, saya sudah memintakan kepada para pengacara PT Bima Pusat untuk melakukan tindakan upaya hukum, baik disomasi ataupun sekaligus langsung kita laporkan secara hukum. Tapi yang Bapak lihat ini oknum-oknum sudah mengetahui Pak bahwa ini ada pelanggaran hukum yang Bapak lihat di suatu tempat ini Pak, di lokasi di PLTS ini. Ya, begini Pak Adi, kalau berbicara dari satu sisi, ya toh, itu pastinya tidak akan ada titik temunya. Karena apa? Karena oknum ini kan memang mantan karyawan kita yang sudah kita nonaktifkan atas keterlibatan dari dia, yang mana sempat melakukan sedikit pelanggaran kode etik atau pelanggaran disipliner. Jadi kalau kami pengen lakukan itu, biarkan nanti pihak pengacara yang menyelesaikannya. Tapi secara de facto dan secara di lapangan kami memastikan bahwa tidak akan ada tindakan atau pelanggaran hukum dari kita, baik kepada warga maupun kepada instansi. Dan kami juga tidak mau melanggar aturan itu. Kalau warga umur di sana warga banyak yang kecewa, kita lagi minta kepada pengacara kita untuk selusuri orang ini, narasumber ini, tentang kebenaran dan ketidakpastiannya dia. Karena saya menyatakan 100% versi kami itu adalah fitnah. Berarti langkah hukum apa Pak yang kira-kira yang akan dilakukan dari PT BPT sendiri Pak apabila ada pelanggaran mengenai masalah progres dari PLTS sendiri Pak? Kalau yang dimaksud pelanggaran dari progres itu kita tidak ada, karena kita tidak melanggar. Yang dimaksud pelanggaran ini adalah oknum ini menyatakan bahwa kita merugikan warga. Ini kita lagi bingung, kita lagi konsultasi, koordinasi dengan para pengacara PT Bima. Tolong diselesaikan baik-baik. Kalau memang tidak bisa diselesaikan baik-baik, saya minta untuk segera diambil tindakan hukum, baik mulai pelaporan pada pihak kepolisian ataupun instansi lainnya. Pak, apa harapan kedepannya Pak tentang masalah progres dari masalah PLTS ini Pak, program kedepannya dan untuk harapan kedepannya seperti apa ini Pak? Harapan kami calon dari pemilik IPP murni PLTS Indramayu adalah semoga kedepannya perizinan yang sedang kami selesaikan tahap penyelesaiannya bisa mendapatkan kemudahan dalam perizinan, baik mulai dari tingkat daerah, provinsi sampai dengan pusat. Pertama itu, terus yang kedua, harapan kami juga semoga bisa sesegera mungkin kami melaksanakan atau merealisasikan pembangunan PLTS Bima Teknik, nantinya akan bermanfaat untuk seluruh halayak masyarakat di Kabupaten Indramayu, khususnya Mekarwaru, Kecamatan Gantai.
Tapi selama ini tidak ada masalah dan trouble apapun ya Pak ya? Tetap baik-baik saja gitu ya Pak, dari PT BPT sendiri ya Pak? Selama ini kami saya khususnya selaku pimpinan sering di lokasi dan sering di kantor. Selama ini kami tidak pernah ada lokasi, tidak pernah ada kejadian atau hal-hal yang negatif. Kami selalu berkoordinasi dengan baik pihak desa, pihak warga dan yang lain-lainnya, Mas. Ini dengan Bapak siapa Pak, izin Pak? Saya Pak Wira, atau nama lengkap saya adalah Bapak Sekarang. Kebetulan saya Direktur Utama PT Bima Putra ini. Iya, terima kasih Bapak. PLTS Indramayu ini merupakan proyek strategis nasional yang nantinya akan bekerja sama dengan PLN, dan kehadirannya sangat dinanti oleh masyarakat. Dan terkait isu bahwa proyek tersebut bermasalah, sangat tidak dibenarkan. PT Bima Putra Teknik dalam hal ini berjalan sesuai dengan prosedur. Dari Indramayu, Jawa Barat, tim TV3 Indonesia melaporkan.